20 juta kali 3. Kan tadi 10 tahun, 10 tahun, hasilnya cuma 31 juta ya kan? Ternyata ketika kita ubah menjadi 32 tahun teman-teman, hasilnya bukan 31 kali 3 loh. Tapi, tadam, ya kan? 2,6 miliar teman-teman. Halo teman-teman, kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol tentang investasi dan properti. Nah, hari ini teman-teman, saya pengen ngasih sedikit insight-insight baru untuk teman-teman. Gimana caranya nabung 200.000 jadi 20 miliar? Oh, kan asik ya. Ketika kita menabung teman-teman, berinvestasi, sebenarnya banyak komponen. Dan teman-teman, menurut pendapat saya, kaya itu adalah akumulasi teman-teman. Nggak ada orang kaya dapat undian ceplok kaya, nggak ada teman-teman. Oh kan bisa apa dapat undian? Itu cuma sebentar kaya, setelah itu habis teman-teman. Lebih baik orang yang dari awal kumpulin uang, berinvestasi, digulung lagi, akhirnya menjadi luar biasa kaya. Itu baru kaya beneran. Bukannya terus dapat undian, kaya gitu, menurut saya sih enggak. Cara kaya bukan seperti itu. Ya, bahkan salah satu investor terkaya dunia dan paling hebat, Mr. Warren Buffett, bisa dibilang 90% asetnya baru diperoleh beliau setelah usia 60 ke atas. Ya, jadi itu karena compound, berkembang terus, bunga berbunga, gulung terus. Nah, itu baru bisa jadi besar sekali. Yuk, kita lihat contohnya seperti ini. Misal, teman-teman, ya, kita menabung paling kecil aja misalnya, 100.000. Nah, ketika kita berinvestasi, menabung 100.000, kali doang. Terus nggak kita apa-apain, ya hasilnya mungkin 100.000 juga, pasti 100.000 juga. Atau jangan-jangan habis kena biaya admin ya. Nah, tapi teman-teman, kalau kita menabung 100.000, kemudian setiap bulan kita tambah 100.000 juga, maka berapa yang akan kita peroleh? 200.000 kalau sekali doang. Kalau 10 tahun, misalnya 10 tahun tiap bulan 100.000 tambahin. Berarti kan 100.000 kali 12, 1,2 juta, kali 10, 12 juta, tambah 100.000 awalnya tadi. Berarti kita 120 bulan, anggap aja gitu ya teman-teman ya. Maka kita coba jangka waktunya 120. Maka ini 120 bulan, bukan 120 tahun, alias 10 tahun ya. Salah. Benar, jadi 10 tahun ketemunya 12.100.000. Itu kalau kita tiap bulan menabung 100.000 selama 10 tahun. Tentu teman-teman, ketika kita menabung, kita akan dapat return teman-teman. Bunga, nggak harus bunga ya. Bisa jadi teman-teman misalnya menabung saham, kemudian dapat hasil dari sahamnya, bisa ya. Atau teman-teman menabung properti, kemudian dapat hasil dari propertinya, apapun ya. Saya mengambil kata return itu hanya lebih ke arah menggambarkan hasilnya berapa. Nah teman-teman, masa invest atau menyisihkan uang cuma 100.000 terus, ya dari waktu ke waktu naik ya kan. Oke, mungkin kita naikkan setiap bulan 1%, ya kan. Tadinya 100.000, bulan depannya jadi 101.000, bulan depannya jadi 102.000, 10 rupiah, pokoknya naik 1% terus. Ternyata teman-teman, tabungan kita sudah bukan 12 juta lagi, tapi 23 juta teman-teman. Dari 12 juta kalau nggak nambah-nambah yang dialokasikan, karena yang dialokasikan setiap bulan nambah 1%, yang dialokasikan, semakin lama semakin hemat, plus biasanya kan orang dari waktu ke waktu juga income-nya naik kan. Jadi disisihkannya semakin lama semakin banyak. Ternyata teman-teman, selama 10 tahun kita dapat
23 juta. Sudah lebih banyak dari 12 juta awalnya. Berikutnya teman-teman, ternyata kita kan bisa juga dapat return. Nah, return ini kan macam-macam ya, bisa bunga bank, bisa juga kalau teman-teman yang invest saham mungkin dividen atau capital gain. Demikian juga kalau teman-teman yang invest emas, mungkin kenaikan harga emasnya. Kalau yang properti juga bisa dari capital gain maupun dividennya, hasil sewanya, dan lain-lain. Anggap aja paling gampang. Anggap aja paling gampang. Deposito, ya kan? Deposito paling gampang ngitungnya kan fix atau teman-teman boleh beli surat utang negara misalnya. Anggap 4% setahun. Kecil loh ini teman-teman. Ternyata kita bisa dapat 27 juta. Oh, naik lagi dari 23 juta jadi 27 juta. Karena uangnya jadi berlipat terus teman-teman. Dan kalau teman-teman mau belajar, bisa cari caranya gimana supaya returnnya semakin lama semakin tinggi. Tidak hanya di deposito 4%, tapi mungkin teman-teman belajar investasi emas misalnya. Atau investasi saham. Mr. Warren Buffett itu setahun 20% loh perkiraannya profitnya. Jadi teman-teman juga bisa menuju ke sana. Pertama mungkin nggak langsung kayak Mr. Warren Buffett. Anggap yang pertama 4, tahun berikutnya 5, tahun berikutnya 6, naik bertahap lah. Kalau properti kita bisa sekitar 18%. Bahkan member-member komunitas Pipo yang di luar pulau bisa lebih dari 18% karena di sana biaya operasionalnya lebih rendah untuk minimarket alias UMR-nya lebih rendah. Dan juga coverage areanya marketnya besar sehingga mereka bisa dapat 25%. Ya nggak muluk-muluk kan teman-teman, kalau teman-teman nggak cuma 4 tapi dengan berjalannya waktu naik. Anggap setiap tahun naik 0,5%. Oh nggak usah muluk-muluk teman-teman. Tahun ini 4%, tahun depan harus bisa 4,5. Tahun depannya harus bisa 5%. Tahun depannya harus bisa 5,5. Terus diasah terus kemampuan berinvestasinya. Dan ternyata kalau kita naikkan 0,5% teman-teman, maka kita bisa mendapat 31 juta. Wah, masih kecil Pak. Apa yang bisa membuat itu menjadi besar teman-teman? Yaitu ketika waktunya kita gulung terus. Bukan cuma 10 tahun. Teman-teman kan kerja bukan 10 tahun. Anggap teman-teman kerja mulai umur 23 tahun, pensiun umur 55. 23 seperti saya. Saya umur 23 mulai kerja, sekarang umur saya 50, 5 tahun lagi anggap saya pensiun. Berarti kerja kan 32 tahun. Oh, berapa income-nya kalau ditabung 100 ribu, kemudian ditingkatkan nabungnya nggak cuma 100 ribu, tapi bulan depannya 1% naiknya jadi 101, bulan depannya jadi 102, terus 1%, plus hasilnya diputar lagi, setahun dapat 4%, tahun berikutnya dapat 4,5%, karena belajar tambah lama tambah pinter, berinvestasi, naik 0,5%, selama 32 tahun. Hasilnya adalah, wah, 2,6 miliar teman-teman. Ternyata, benar kata orang, usia adalah aset. Ketika kita mulai berinvestasi sejak muda, maka hasilnya bisa luar biasa. Mr. Warren Buffett itu berinvestasi sejak muda. Dan semakin lama profitnya, asetnya semakin besar. Grafiknya bukan gini teman-teman, tapi menjadi gini loh, menjadi naik tinggi sekali. Karena itu teman-teman, biasanya anak muda pengennya profit besar gitu ya. Kalau menurut saya, kita perlu sadar, menyadarin. Yang penting bukan profit besar, tapi rutin teman-teman orang investasi itu. Ternyata kalau 32 tahun, hasilnya sudah bukan 20 juta kali 3. Kan tadi 10 tahun, hasilnya cuma 31 juta ya kan. Ternyata ketika kita ubah menjadi 32 tahun teman-teman, hasilnya bukan 31 kali 3 loh. Tapi, tadam, ya kan, 2,6 miliar teman-teman. Nah ini masih sedikit loh teman-teman. Tentu ada komponen-komponen yang bisa kita tingkatkan. Misal,
Kita setelah umur 55 jangan foya-foya, tetap ya sebagian kecil dipakai, sebagian besar diinvestasikan lagi. Sehingga tidak cuma 32 tahun, tapi sampai 65 tahun umurnya berinvestasi, maka investasinya bukan 32 tahun, tapi kita lihat 42 tahun. Kalau 42 tahun, 2,6-nya jadi berapa nih? Yuk kita lihat. Taran, 27 miliar, teman-teman. Oh, kurang, Pak. Oh, kalau kurang, gampang. Nabungnya ya jangan 100.000, Bos. Nabungnya kita mulai dari 200.000. 200.000 kan masih masuk akal, teman-teman. Teman-teman yang UMR-nya 2 juta, kan bisa 10%. Dan nabungnya juga jangan cuma 100.000, tapi 200.000. Sehingga total dapat 53 miliar 892 juta. Kurang. Kalau kurang berarti kita mesti ada alokasi lagi. Kenaikan tiap bulannya jangan 1%, ya kan? Naikin lagi aja 2% misalnya. Hasilnya berapa? Itu udah nggak cukup hasilnya. 1 triliun, teman-teman. Kalau teman-teman naikin jadi 2%. 652 juta 774.738 rupiah. Ini kalkulatornya akan saya share ke teman-teman supaya teman-teman bisa coba-coba sendiri. Menurut teman-teman itu pantasnya teman-teman nabung berapa, kemudian setiap bulan nabung berapa, kemudian teman-teman terapkan semakin lama nabungnya semakin banyak, kemudian teman-teman terapkan ROI awalnya berapa, kemudian ditingkatkan terus dengan belajar meningkatkan return. Dan satu lagi, jangka waktunya dipanjangin. Semakin panjang jangka waktunya, hasilnya semakin luar biasa. Dengan cara ini teman-teman, nabung 200.000 bisa jadi 1 triliun. Itu bukan angka yang mustahil. Angkanya sudah saya buatin. Tinggal apakah teman-teman mau disiplin atau tidak untuk mencapai angka ini. Mungkin teman-teman ngomong, wah saya nggak butuh 1 triliun Pak. Ini angkanya terlalu susah, 100 miliar. Nggak apa-apa juga. Hidup penuh pilihan. Semua orang boleh memilih apakah ingin 1 juta, 100 miliar, atau 1 triliun. Untuk teman-teman yang mau Excel ini, nanti saya bagikan. Teman-teman tulis di komen emailnya teman-teman. Nanti saya kirim ke email itu gratis, teman-teman. Semoga kalkulator ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga bisa memberikan inspirasi. Nanti teman-teman kalau pakai, teman-teman print, tempel di tembok supaya targetnya tahu. Harus gini, terus dikejar. Sampai ketemu di 1 triliun. Sukses selalu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.